Mengapa kita di sini dan apa maknanya? Dalam keheningan kadang kita mendengar suara hati, siapa aku? Kenapa aku ada di sini? Untuk apa aku di sini? Apa yang seharusnya aku lakukan di sini? Banyak pertanyaan mendasar yang timbul, tetapi jawaban berbeda-beda bagi setiap orang. Marilah ambil salah satu pendekatan di sini. Dengan melihat sekeliling kita di antara keberadaan para makhluk ciptaan Tuhan saat ini. Keberadaan kita sebenarnya tidak terpisahkan dari keberadaan mereka itu. Ada yang berpendapat kita berada di sini untuk menciptakan dalam bentuk perbuatan, juga ada yang mengatakan untuk menemukan atau belajar. Mari kita titik beratkan pada menciptakan melalui perbuatan. Kita merasa tanpa makna dan tanpa tujuan hidup di dunia ini. Setelah berangkat dewasa timbul pertanyaan-pertanyaan di atas, lalu berusaha mencari jawabannya. Timbul dalam pikiran keberadaan ini ada kebebasan untuk memilih di antara perbuatan benar maupun tidak benar. Dalam menentukan pilihan ini peranan agama sangat dominan. Namun ego manusia kadang-kadang bertindak sebaliknya. Disinilah kebebasan memilih itu memerlukan pertanggungjawaban baik di sini maupun setelah di dunia lain. Setiap keputusan tindakan yang kita pilih, itulah menciptakan diri kita sendiri. Ibarat hidup kita seperti kanvas kosong, tidak ada goresan garis apapun, kita dapat mengisinya sendiri. Apa yang akan kita ciptakan atau perbuat di atas kanvas itu? Kebebasan ini bukan sesuatu yang tidak bernilai, itu merupakan membawa konsekuensi yang panjang. Dalam pemilihan keputusan ini kita sering terombang-ambing di antara pikiran dan hati nurani yang terdalam. Di sini kita harus menerima sesuatu ketidakpastian. Seperti suatu kapal berlayar di tengah lautan terombang-ambing oleh badai yang terjadi. Disinilah kita diuji apakah benar-benar mampu berdiri tegak memegang prinsip yang kita yakini seperti yang diajarkan oleh ajaran agama. Bisakah kita sepenuhnya berpendirian tanpa dibimbing oleh Yang Maha Kuasa? Di tengah kebebasan itu, kita merasa kehilangan akal sehat dan dapat terjerumus dalam penuh dosa. Dibutuhkan kesadaran tentang makna hidup ini di sini dan sekarang. Mencari makna hidup merupakan suatu proses mencari hal-hal berharga dan penting bagi diri sendiri. Perjalanan ini bisa penuh tantangan dan cobaan untuk refleksi diri. Secara sederhana dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. Dalam uraian Visekot dapat disampaikan yaitu dengan belajar dari kebahagiaan, usahakan dapat berbahagia dari hal-hal yang sederhana. Misalnya selalu tersenyum baik dalam keadaan senang maupun susah. Kepada semua orang. Lain lagi dengan memanfaatkan potensi dan kalau ada keahlian yang dimiliki. Tidak perlu yang istimewa, yang biasa-biasa seperti suka menolong. Membantu orang yang membutuhkan bantuan dan lain-lain. Keahlian yang dimaksud bukanlah yang wah, tetapi yang umum seperti pertukangan, perbaikan bocor rumah, atau sejenisnya. Lain dari itu sikap yang menyenangkan dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, tidak sombong, angkuh tahu menempatkan diri dalam setiap komunitas masyarakat. Di samping itu memiliki tujuan hidup yang jelas dan selalu berusaha mencapainya, walaupun tidak usah muluk-muluk. Tetaplah semangat setiap hari dalam menjalani hidup ini tanpa menghiraukan hasil akhirnya. Perlu juga keberanian melakukan hal yang tidak umum bagi kebanyakan orang. Jika demikian kita tidak memiliki saingan di antara kita, dan yakinlah kita unik tidak ada yang sama. Perlu dipertahankan sifat tolong-menolong, termasuk tidak suka membandingkan diri. Karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup sendirian. Begitulah secara sederhana yang dapat ditempuh dalam menemukan makna hidup. Bersamaan dengan itu, kita pun sadar atas keberadaan di dunia ini. Semoga dapat menginspirasi.